Adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Di teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam, termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa di antara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan. Mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan di antara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Begin? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud nomor hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan, Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Faidah tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat, setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat zuhur, begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustadz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yashghal musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasa saja terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat, nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu, ya, stres setannya itu. Jelas ya? Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mengamalkan itu, tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalil, nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil, kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali, ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mohon maaf atas pertanyaan saya ini, karena saya sangat awam perihal agama. Yang ingin saya tanyakan, kenapa dikala bayi baru lahir harus diadzanin? Begitu juga saat dikuburkan. Terima kasih sekali atas jawabannya, Buya. Bayi lahir diadzani, petunjuk dari Nabi SAW. Ada Nabi pernah diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Jadi salah satu sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Rafi atau siapa? Kalau ra'aitu Nabi SAW adzana, aku melihat Nabi mengadzani fi udhunil Hasani, di telinga Sayyidina Husain. Hina waladathu Fatimatu, saat Sayyidat Fatimah melahirkannya. Jadi setelah terlahir, biarpun ternyata hadis ini memang ada sebagian yang tidak menerima, maka masalah mengadzani bayi itu adalah khilaf memang, tapi kebanyakan dari ulama mengatakan sunnah. Kalau ada bayi lahir
dikumandangkan adzan di telinga kanannya, kemudian setelah itu diiqomati di telinga kirinya. Tujuannya apa? Hikmah di balik itu semua. Yang jelas riwayat dari Nabi ada. Kalau yang tidak mau, karena sebagian mengatakan hadis ini artinya lemah, tapi ulama kita mengambil adzan telinga. Hikmahnya adalah agar bayi itu pertama kali lahir ke muka bumi, yang diperdengarkan di telinga adalah kalimat thayyibah dan kalimat-kalimat kemuliaan itu. Kemudian kalau sudah meninggal dunia, kalau dikubur diadzani, itu juga khilaf di antara ulama. Jadi yang tidak mengadzani pengkuburan mayit itu tidak harus selalu sesat. Kadang kita karena dangkal ilmu kadang-kadang menyesatkan orang begitu mudahnya. Yang mengadzani ini adalah diambil oleh para ulama. Yang tidak mengadzani juga diambil oleh ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, mengingkari adanya adzan di dalam kubur. Baik, kita harus terlepas daripada caci maki dan olok mengolok. Mereka yang mengadzani mengiaskan masuk ke alam baru, ke alam namanya alam barzah, seperti di saat seorang bayi yang keluar dari alam rahim ke alam dunia diperdengarkan dengan kalimat mulia adzan, maka dari alam dunia menuju alam barzah dikumandangkan adzan. Mereka berhujah seperti itu. Kalau Anda termasuk orang yang tidak menerima hujah ini karena Anda bersama Ibnu Hajar Al-Haytami, cukup Anda tidak mengadzani saja tanpa harus Anda mencaci. Ini adalah khilaf. Yang tidak mengadzani bukan berarti langsung sesat. Ada bang anak sekelompok yang sesat tapi tidak mau adzan. Jadi gara-gara tidak adzan saja bukan berarti dia ikut kelompok sesat itu. Di dalam fikih kita, madhab Imam Syafi'i sendiri ada khilaf dalam hal ini. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan tidak ada azan di saat dikubur. Ini khilaf. Kalau khilaf biarkan seperti itu. Yang jadi masalah adalah kita mudah mencaci dan mengolok. Ini adalah bukan akhlak yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mendengar azan, orang mengadzani karena pemahaman para ulama tentang tadi yang kami sampaikan. Kalau mereka tidak azan, ini juga ulama besar, ulama-ulama besar. Bahkan banyak ulama di sini termasuk tadi Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi tidak perlu dalam hal seperti ini. Maka ini perlu kita jelaskan kalau ini masalah khilaf, supaya kita tidak mudah mencaci. Permasalahan umat saat ini adalah sedikit berbeda saja, adalah mengelahirkan caci maki dan olokan, dan itu semua terjadi karena kedangkalan ilmu dan kekerasan hati. Semoga Allah menjaga kita dari silang pendapat. Kalaupun kita harus berbeda, tidak menjadi caci maki dan olokan. Baik, itu adalah. Kemudian sebetulnya masih ada kesunahan tadi. Kalau bayi adzan, ya, kalau ada bayi lahir itu diadzani, itu adalah sunnah, dan itu yang diambil oleh ulama kita, madhab kita. Kemudian setelah itu diberi nama yang baik, ya, ditahnik. Tahnik itu adalah digigitkan kurma kemudian dimasukkan ke mulutnya, itu tahnik sunnah. Nabi juga pernah mentahnik cucu beliau, kemudian memberi nama yang baik. Nama yang baik, tolong, nama yang baik adalah termasuk kesunnahan dan termasuk berbiktinya, termasuk kewajiban bapak itu memberi nama yang baik. Nama baik itu adalah lahir dan batinnya. Baik lahir dan baik batin. Itu lahirnya baik tapi batinnya jelek juga nggak baik. Nama itu harus ada hubungannya dengan niat yang ada di dalam hatimu. Waktu engkau memberi nama anakmu dengan nama itu, apa yang ada lintasan di dalam hatimu? Apa yang terlintas di dalam hatimu waktu memberi nama itu? Jika waktu memberi nama itu adalah namanya maknanya baik, kemudian di samping namanya maknanya baik ada hubungannya dengan orang baik, maka itu adalah nama yang baik. Contoh misalnya nama, saya tidak tahu nama-nama yang saya tidak pernah menyebut, misalnya orang tidak baik gak usah disebut sini. Contoh saja, ada orang yang namanya, ada orang berikan nama anaknya adalah Salman. Di saat dia memberi nama Salman teringat Salman Al-Farisi. Waduh, hebat. Tapi kalau ternyata di saat beri nama Salman itu teringat misalnya ada pencoleng, pemabuk, atau mungkin orang yang artis misalnya, atau apa yang biasa dengan kemaksiatan. Mohon maaf, tidak semua artis dalam kemaksiatan, ya. Anggap saja orang yang biasa dengan kefasikannya nama Salman. Lah kok waktu beri nama Salman inget dia namanya baik tapi niatnya jelek.
Apalagi namanya nggak baik, nggak pantas, namanya bajigur. Bajigur ada, coba diganti nama makan. Kenapa itu nama itu? Kesenangan ibu saya. Ya baguslah, Nabi, bagus kesenangan ibumu, tapi jangan diabadikan di nama anakmu. Karena apa? Nah, anak itu akan dipanggil nanti, dia akan menuntut, marah. Ada, mohon maaf kalau ada nama bajigur, insya Allah besok nama dengan Khadijah atau Azizah gitu, tidak apa-apa. Oh, di akte sudah, biarin akte, biar akte. Tinggal kita pengen merubah nama yang baik. Dan Nabi itu sunnah merubah nama yang jelek. Jelek diucap, jelek di makna, jelek di tujuan, itu hendaknya dirubah. Memberi nama yang baik. Nama-nama Jawa maknanya benar, nggak ada masalah, boleh. Ada orang mohon namanya nama bagus, nama Jawa. Apa ya nama Jawa, banyak nama-nama Jawa bagus maknanya. Baik. Dan ada tokoh-tokoh kebaikan di situ. Kemudian setelah itu memberi nama sebelum 7 hari kalau bisa. Dikhitan juga kalau bisa diusia seperti itu. Usia dini agar cepat bersih dan sehat. Kemudian juga diakikahi, laki dengan 2 sembelihan kambing, perempuan adalah 1. Ini termasuk sunnah-sunnah jika kita punya seorang anak. Baik, ini saja. Allahu a'lam.